Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sampiran terlebih dahulu ya Bu. Menutup pintu, menutup sampiran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidama yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Adila, Ibu Adila usia berapa? 25 tahun. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini kan saya sudah menikah, terus saya udah mempunyai anak, tapi sudah tidak menyusui, dan saya mau menggunakan suntik KB 3 bulan. Oh baik Ibu, di sini saya akan memberikan konseling terlebih dahulu ya Ibu. Pra suntikan DMPA, konseling suntikan DMPA yang bermaksud dan tujuan agar Ibu mengetahui KB suntik itu apa sih, terus keuntungan kerugiannya apa dan efek sampingnya apa. Apakah Ibu bersiap? Terus sebelumnya saya akan bertanya, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui atau mendengar apa itu KB suntik? Belum. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskannya ya Ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari KB suntikan DMPA, yaitu KB suntik DMPA atau depot medroxyprogesterone asetat atau Depo Provera, yaitu KB suntik yang diberikan setiap 3 bulan sekali dengan dosis 150 mg. Disuntikannya itu secara IM di bokong. Selanjutnya yaitu efektivitas dari KB suntik DMPA itu sangat tinggi ya Bu, 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun, atau 99% jika penyuntikannya itu dilakukan secara benar dan sesuai dengan jadwalnya. Selanjutnya yaitu ada cara kerjanya dari suntik DMPA itu ya Bu, untuk mencegah terjadinya ovulasi, kemudian lendir serviks menjadi kental, kemudian kental dan sedikit, membuat endometrium menjadi tipis sehingga sulit untuk implantasi. Kemudian mempengaruhi kecepatan transfer ovum ke tuba Fallopi. Selanjutnya yaitu ada keuntungannya. Keuntungannya dari KB suntik DMPA itu sangat efektif dan bisa dengan jangka panjang, kemudian pencegahannya jangka panjang, kemudian hubungan suami istri itu tidak terganggu. Selanjutnya itu tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak pada jantung, kemudian tidak mengganggu produksi ASI, kemudian mencegah terjadinya CA endometrium. Selanjutnya itu menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Selanjutnya itu dari KB suntik ini kan ada keuntungan, pasti ada kerugiannya ya Bu. Kerugiannya atau kekurangan dari KB ini, perdarahan tidak beratur atau bercak darah atau yang disebut amenor. Selanjutnya itu telat kembali masa suburnya sampai 1 tahun. Kemudian meningkatnya berat badan itu meningkat biasanya karena glukosanya itu berubah menjadi lemak. Kemudian menurunkan libido, kemudian vaginanya itu nanti berubah menjadi kering, kemudian sakit kepala dan berjerawat. Selanjutnya yaitu indikasinya ya Ibu. Indikasi dari KB suntik DMPA ini usia produksi atau multipara, kemudian sudah memiliki anak, kemudian setelah melahirkan dan tidak menyusui, kemudian menginginkan atau menghendaki kontrasepsi dengan jangka panjang, kemudian setelah abortus, perokok, kemudian hipertensi, kemudian KB suntik ini juga bisa digunakan untuk obat epilepsi atau obat TBC, kemudian anti estrogen. Jadi ini hanya progesteron, jadi yang menggunakan ini yang biasanya anti pada hormon estrogen ya Bu. Selanjutnya itu kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu pada wanita yang diduga hamil, atau yang diduga hamil, kemudian perdarahan pervaginam yang belum jelas itu penyebabnya apa, kemudian tidak menerima gangguan haid, jadi perempuan itu tidak mau haidnya itu terganggu,
kemudian menderita CA mamae dan disertai komplikasi menderita CA mamae DM dan disertai komplikasi kanker hingga traktus genitalis. Kemudian selanjutnya efek samping ya Bu. Efek samping dari KB ini nanti itu akan sakit kepala, kemudian gangguan pada lambung, kemudian meningkat atau menurunnya berat badan, kemudian depresi, kemudian perubahan mood, jadi moodnya mudah berubah-ubah karena ini KB hormon, kemudian perdarahannya itu tidak terlatur atau amenor. Yang terakhir itu ada waktu untuk memulai menggunakan atau waktu mulai penggunaan KB ini, yaitu setiap saat selama masih siklus head dan tidak hamil pastinya. Kemudian mulai hari pertama sampai hari ke-7 masih dalam siklus head. Kemudian selama 7 hari setelah suntikan itu diberikan, ibu tidak boleh bersenggama terlebih dahulu ya Bu, bersenggama atau berhubungan seksual. Bagaimana Ibu? Saya sudah menjelaskan semuanya. Apakah kurang jelas? Udah paham. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi Ibu atau men-feedback Ibu sejauh mana Ibu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Coba Ibu ulangi dari efek samping dari KB suntik DMPA itu apa ya? Sakit kepala, depresi, lambung, terus meningkatnya berat badan dan perubahan mood. mood, kemudian perdarahannya itu tidak teratur. Ya Ibu, baik, sepertinya Ibu alhamdulillah sudah jelas ya Bu. Dan sekarang Ibu bisa langsung dilakukan langsung dimulai menggunakan KB suntik ya Ibu, karena Ibu sudah mengetahui keuntungan kerugiannya, jadi Ibu udah tahu efek sampingnya, dan ini pilihan Ibu sendiri. Selanjutnya nanti kalau misalkan ada perlu apa-apa lagi, Ibu bisa menghubungi saya atau datang ke saya atau ke tempat klinik yang terdekat ya Bu. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya, semoga bermanfaat.